Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, selamat datang di pelajaran Matan Jurmiyah. Sahabat-sahabat sekalian, baiklah, kita akan belajar mengenai Matan Jurmiyah yang insya Allah saya akan menjelaskan mengenai Matan Jurmiyah ini dengan sangat mudah dan sangat mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Baiklah, let's go. Anwa'ul kalam, bagian-bagian atau macam-macam kalam. Al-kalamu huwal labzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu, bermula kalam, huwal labzu, adalah lafaz, al-murakkabu, yang tersusun, al-mufidu, yang berfaedah, bil wad'i, dengan bahasa Arab. Oke, kita akan membahas mengenai al-kalamu huwal labzul murakkabul mufidu bil wad'i. Oke. Al-kalamu huwal labzu, kalam yaitu lapas. Apa itu lapas? Lapas yang akan saya simpulkan berdasarkan dalam buku ini, sudah saya tulis ya. Lapas adalah sesuatu lapas yang mengandung huruf hijaiyah. Jadi yang dinamakan lapas adalah yang mengandung huruf hijaiyah. Misal qalamun. Nah, qalamun terdapat dari huruf hijaiyah. Qa, qaf, la, lam, mun, mim. Nah, yang dinamakan lapas adalah yang mengandung huruf hijaiyah. Dan juga lapas itu harus diucapkan. Nah, lapas harus diucapkan atau harus dengan suara ya. Kalau misalnya ditulis seperti ini tanpa disebut atau diucapkan, maka ia belum dikatakan lafaz. Jadi lapas itu harus diucapkan, gitu ya. Lalu misalnya kita mendengar suara-suara gendang, suara-suara musik, nah itu dinamakan bukan lafaz ya. Karena yang dimaksud lafaz di sini ialah lafaz yang mengandung huruf hijaiyah. Lalu misalnya kita berbicara atau yang kita ucapkan adalah bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Inggris, itu bukan dinamakan lafaz menurut kalam, karena yang dinamakan lafaz menurut kalam ialah yang mengandung huruf hijaiyah. Oke, semoga paham. Selanjutnya al-murakkabu, yaitu yang tersusun. Nah, apa itu yang tersusun? Yaitu yang tersusun dari dua kata atau lebih ya. Jadi contohnya seperti ini, seperti yang saya tuliskan, qala Muhammadun, telah berkata Muhammad. Nah, qala Muhammadun tersusun ya, tersusun dari dua kata atau lebih. Qala, satu, dua, Muhammadun. Nah, jadi dia harus tersusun dari dua kata atau lebih. Yang ketiga al-mufidu. Al-mufidu yang berfaedah. Maksud yang berfaedah yang telah saya tuliskan yaitu mengerti apa yang dilapaskan, mengerti apa yang diucapkan, atau sudah memberi kepahaman bagi yang mendengar. Nah, al-mufid ini berarti yang mendengar itu telah mengerti akan apa yang diucapkan ya. Contoh yang saya tuliskan di sini yaitu aqra'ul Qur'an, aku sedang membaca Al-Qur'an, atau Muhammadun qa'imun, Muhammad itu berdiri ya. Jadi sudah paham, berarti aku sedang membaca Al-Qur'an. Paham di sini yaitu yang mendengarkan tidak ada pertanyaan lagi ya. Mengerti apa yang diucapkan. Contoh yang pertama yaitu adalah contoh kalam yang mufid
ya, yang mufid, yang sudah paham akan maksud yang dibicarakan. Nah, ini ada contoh yang bukan mufid. Gulamu Muhammadun, gulamu Muhammadun, pembantu Muhammad. Nah, ini belum mufid karena kan masih bertanya-tanya, pembantu Muhammad, kenapa pembantu Muhammad? Jadi harus ada tambahan, misalnya ditambahi hada gulamu Muhammadun, ini gulamu ya, hada gulamu Muhammadun, ini pembantu Ahmad. Kalau kita sedang menunjuk seorang, ya ini pembantunya Ahmad. Yang kedua ya, contoh taqra'ul mar'atu, sedang membaca perempuan, atau perempuan sedang membaca. Nah, ini masih dipertanyakan, apa itu yang dibaca oleh perempuan ini? Maka ini belum mufid ya, maka harus ada tambahannya supaya lebih paham. Orang yang mendengarnya sudah paham, mengerti apa yang diucapkan. Itu contohnya taqra'ul mar'atul Qur'an, perempuan sedang membaca Al-Qur'an. Inilah contoh mengenai mufid, yaitu memberikan faidah atau memberikan pengertian. Kita telah mengerti apa yang telah diucapkan oleh lawan bicara kita ya. Terus yang terakhir adalah bil wad'i. Bil wad'i ini adalah dengan bahasa Arab. Di sini ya ada dua pendapat bahwasanya bil wad'i ini berarti dengan bahasa Arab, ada juga yang diartikan dengan sengaja. Menurut saya ini sama saja ya. Ada yang berpendapat bahwa bil wad'i ini secara maknawinya, yang keaslian maknawinya itu berarti dengan bahasa Arab. Bil wad'i diambil dari secara kalam, maka itu dengan sengaja. Contoh dengan sengaja di sini yaitu kalau misalnya orang tidur tuh kan sering ngelindur, langsung berbicara. Nah, maka itu tidak dengan sengaja, ya, tidak dengan sengaja. Yang dinamakan kalam yaitu harus yang diucapkan itu harus dengan sengaja. Dapat saya simpulkan bahwa al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, yang tadi artinya kalamnya itu lafaz yang murakkab, yang berfaedah, yang dengan bahasa Arab, dan yang dengan sengaja. Apa saya contohkan lafaz murakkab mufid bil wad'i menjadi satu contoh, yaitu dengan manjadda, seperti manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Kalimat ini kalimat ini telah termasuk dengan kalam ya, telah contoh kalam. Bisa saya simpulkan yang dimaksud dengan kalam dalam ilmu nahwu adalah kalimat ya, dua atau tiga kata lebih hingga membentuk sebuah kalimat dengan lafaz bahasa Arab. Namun kalau dalam bahasa Arab kalimat artinya adalah kata. Nah, jadi bisa disimpulkan ya bahwa kalam itu adalah kalimat, sedangkan kalimat dalam ilmu nahwu adalah kata. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Semoga pelajaran hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat juga pada sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.